Shalom adik-adik, apa kabarnya pada hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan adik-adik di rumah. Adik-adik, kita nggak kerasa ya kak, udah 7 bulan nggak ketemu ya? Iya kak, lumayan 7 bulan. Gimana adik-adik di rumah? Masih jalani protokol kesehatan dah adik-adik? Masih dong kak, harus itu karena kita mau menjaga kesehatan. Cok. Adik-adik di rumah, bagaimana kak? Kita kasih tahu lagi, kita ingetin lagi ya kak? Ya, harus banget adik. Iya, buat adik-adik di rumah, adik-adik harus rajin cuci tangan saat adik-adik melakukan setiap kegiatan aktivitas di luar. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Betul banget. Apa lagi kak? Itu kak, kita juga harus pakai masker kalau keluar rumah. Ya, adik-adik harus pakai masker dengan mama papanya kalau keluar rumah ya adik-adik. Iya, tapi pakai maskernya yang benar. Pakai maskernya harus menutupi hidung dan sampai dagu. Dan ada lagi kak, masker sekarang nggak boleh katanya apa kayak scuba itu kak. Iya adik-adik, jangan ya adik-adik pakai masker scuba. Iya. Kita mendingan pakai masker kain aja. Iya, betul kak. Dan adik-adik di rumah juga harus makan makanan yang bergizi seperti makan sayur dan buah. Betul Apa banget. lagi kak? Harus minum vitamin juga kak. Ya, biar kita terus semangat ya adik-adik. Iya, minum vitamin dan adik-adik juga harus banyak istirahat. Nah, buat adik-adik di rumah, saat adik-adik mau belajar, adik-adik mau ibadah, harus adik-adik juga harus memperhatikan protokol kesehatan juga. Kalau bisa, jangan terlalu dekat kayak kita ini. Kasih jarak dengan temennya. Ya, yang sekarang kan masih ujian ya kak? Udah enggak ya kak? Kalau dipikir-pikir kayaknya udah enggak. Udah selesai ya. Iya. Mudah-mudahan nanti semuanya hasilnya memuaskan ya adik-adik ya. Amin. Nah, seperti hari ini, pagi ini kita semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GBI. Eklesia. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Oh ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita harus siapin apa dulu nih kak ini? Kita harus siapin alat tulis kita, Iya. alkitab kita, buku tulis kita ya adik-adik. Yuk diambil dulu adik-adik, kita kasih waktu 5 detik. Ayo kak, Detik itu berapa? Ya, kayak ini. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk kembali ke posisinya. Nah, adik-adik di rumah nanti setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu adik-adik catat ya, terutama untuk ayat hafalannya. Dan spesial hari ini firman Tuhan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Tangan dulu. Oh, spesial banget ya kak. Iya, ternyata Pak Gembala juga udah kangen ketemu adik-adik di rumah. Iya, jadi adik-adik harus lebih semangat ya. Oke. Dong. Oh ya kak, kita akan mulaikan ibadah kita. Adik-adik kita lepas tangannya dan juga tutup matanya dulu ya. Kita berdoa dalam nama Yesus. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Bapa pada pagi hari ini kami adik-adik sekolah minggu dapat beribadah Bapa. Tuhan biarlah apapun yang akan kami persembahkan Bapa di hadapan Bapa, Tuhan biarlah semuanya dapat menyenangkan hati Bapa. Juga Tuhan Yesus, Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa dan menyenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap memuji Tuhan katakan amin. Ayo adik-adik kita angkat pujian kita segala puji syukur. Belum pada berdiri kak, aku ajak dulu buat berdiri kak. Ayo, itu kan sama-sama ya. Yuk. Adik-adik 1, 2, 3 bagi berdiri. Laskar Kristus. Oh Ayo kak Joy. Oh ya adik-adik, biar kita lebih semangat ya, tepuk semangat dulu yuk. Boleh? Yuk. Kak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Udah semangat sekali kak. Ya adik-adik, kita nyanyi lagu pujian kita yang pertama ya. Segala puji syukur. Adik-adik di rumah harus semangat ya.
Goyang adik-adik. Semua harus semangat memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Adik-adik di rumah, firman Tuhan harus terus bertumbuh di dalam hati kita. Amin. Amin. Iya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Saat ini kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hari ini, pagi ini firman Tuhan dari Pak Gembala kita sendiri. Jadi adik-adik di rumah harus tetap semangat ya. Iya, adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesus sayang padaku. Adik-adik di rumah, pagi hari ini kita berkata dan kita percaya bahwa Yesus itu sayang kepada kita, sayang kepada adik-adik yang di rumah. Walaupun kita kecil, tapi kita adalah milik Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakanku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sekali lagi katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku,
hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti adik-adik boleh buka Alkitabnya. Hari ini kita akan, mungkin adik-adik pernah dengar tentang perumpamaan anak yang hilang. Adik-adik pernah hilang nggak? Nyasar, kasihan sekali ya kalau hilang, nyasar, dan tidak ketemu sama papa mama. Mungkin lagi jalan-jalan tiba-tiba nyasar. Tapi ini hilangnya karena diri sendirinya adik-adik. Nanti Pak Gembala akan sampaikan kepada kalian ya. Saya sekarang sedang ada di satu taman yang indah. Bagus kan? Adik-adik mau ikut sama Pak Gembala? Nah, hari ini Pak Gembala akan bawa adik-adik untuk ke satu tempat, di mana di tempat itu Pak Gembala akan cari tentang apa ya? Tentang tempat anak yang hilang itu. Seperti apa sih ceritanya? Kok bisa dia hilang? Nanti kita akan tahu ya adik-adik. Mari ikut dengan Pak Gembala. Gembala sekarang mau mulai masuk ke dalam hutan loh adik-adik ya, untuk berjalan. Tapi kita berdoa dulu ya adik-adik ya, supaya perjalanannya sukses ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah perjalanan petualangan kami hari ini, untuk kami sampai di salah satu tempat di mana tentang anak yang hilang. Kami percaya perjalanan kami disertai oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, itu air terjunnya bagus ya. Wih, indah sekali air terjunnya. Pengen mau berenang ya. Enak ya kalau berenang di situ ya. Ya, kita terus berjalan ya. Ya, terus adik-adik, di situ ada harimaunya ya. Itu yang di bawah sungai itu, tuh. Aduh, mungkin dia lagi minum kali ya. Lagi minum air, dia haus. Dia lagi ada di situ. Semoga dia tidak lihat perjalanan kita ya. Wih. Pak Gembala pelan-pelan saja jalannya supaya tidak didengar. Sekarang Pak Gembala sudah sampai, nanti mau berjalan terus ke sana. Sekarang sudah sampai di hutannya adik-adik. Dan terus nanti akan berjalan ke sana ya. Ya, terus kita jalan. Adik-adik, oh berarti harus jalan ke bawah situ ya. Aduh, jalannya dari mana ya? Jalannya dari mana ya ke bawah ya? Lompat aja ya adik-adik ya. Nanti Pak Gembala lompat saja. 1, sama-sama hitung. 1, 2, 3. Adik-adik, Pak Gembala sudah di bawah nih. Mau jalan melalui jalan itu tuh ke sana terus ya. Dan ayo kita jalan lagi ya. Oke ya. Wah, ada pohon yang besar adik-adik. Mau istirahat dulu tidak ya? Apa terus jalan? Jalan apa mau istirahat di pohon ini? Tapi takut ada ular ya dia. Yo, di sini soalnya suasananya mendung gelap. Jalan aja ya adik-adik ya, tidak udah istirahat ya. Yuk kita jalan. Wah, adik-adik, bagus sekali ya. Ciptaan Tuhan itu indah sekali.
kita dikasih pohon-pohon yang sejuk. Tuh, lihat lagi tuh. Tuh lagi. Wow, ada daun-daunnya. Wow, bagus sekali, indah sekali adik-adik. Luar biasa. Jalan lagi ya. Yuk. Adik-adik, itu ada lagi ngapain ya? Kayaknya dia lagi makan sesuatu. Kita mau terus atau kembali? Terus apa balik? Balik yuk. Takut dia tahu ya adik-adik ya. Kita balik ke sana aja ya, cari jalan lain. Waduh. Sekarang dapat jalan yang lain adik-adik. Semoga jalan yang baik ya adik-adik ya. Pagi-pagi sampai keringatan lihat harimau tadi. Aduh, tuh, yo, capek juga ya. Aduh, jalan lagi ya, terus ya, ya. Semoga jalan kita ini jalan yang paling terbaik ya adik-adik. Dari tadi kita ketemu harimau lah. Ini jalannya ke sana biar kita ketemu dan kita temukan tentang anak yang hilang itu. Boleh jadi penakut ya adik-adik. Kalaupun tadi kita ada ketemu harimau dan sekarang ada singa adik-adik. Dan di tempat ini kita akan selesaikan tentang kisah anak yang hilang. Tetapi saya sapa dulu singanya ya adik-adik ya. Pasti dia baik. Halo singa, jangan nakal ya. Jaga kami di sini nanti supaya harimau tidak datang. Oke. Jadi adik-adik, kita harus tetap semangat, jangan takut. Walaupun tadi ada kisah-kisah itu, ya sebetulnya untuk membuat adik-adik makin berani. Oke, sekarang kita lanjut petualangan kita. Saatnya kita akan menyaksikan ya tentang perumpamaan anak yang hilang yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Boleh buka Alkitabnya dan saksikan video berikut. Nanti ada 4 pertanyaan yang Pak Gembala akan sampaikan kepada kita. Simak ya. Oke, selamat menyaksikan. Seorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. Maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan.
Kembalikan. Pencuri! Pencuri! Aduh. Aduh. Sekarang kita lihat ya bagaimana perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi anaknya itu ada dua adik-adik, ya kan? Ada anak yang bungsu dan ada anak yang pertama adik-adik. Nah, anak yang bungsu ini minta supaya dibagi hartanya, ya, supaya dia bisa ke negeri lain. Ya, dipaksa papanya supaya jual hartanya, dibagi untuk dia begitu. Nah, selanjutnya kita saksikan ya adik-adik ya ceritanya ya. Ya, sama-sama ya disimak ya. Oke, selamat menyaksikan. Kerja memberi makan babi, anak muda itu menjadi kelaparan sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Salam adik-adik. Luar biasa ya tentang kisah itu. Semoga adik-adik, semoga anak-anak sekolah minggu GB Eklesia tidak ada yang nakal begitu ya. Ada yang suka maksa papanya, mamanya minta uang gitu. Sampai nangis. Jangan ya. Adik-adik harus sayang sama papa dan mamanya. Jangan suka maksa. Kalau minta yang sopan. Pak, boleh nggak aku minta jajan? Pasti dikasih yang banyak. Tapi kasih. Kalau nggak tonjok. Anak GB Eklesia tidak ada yang begitu ya. Semuanya baik-baik ya adik-adik ya. Iya. Orang-orang baik semua. Nah, pertanyaannya setelah membaca Lukas 15 mulai dari ayat 11 sampai 32, kan itu anaknya kan setelah habis hartanya dia menyesal, dia kembali ke papanya lagi, tapi papanya sayang banget, bahkan menyambutnya dengan gembira adik-adik. Nah, pertama sekali apa yang diganti adik-adik? Begitu dia datang, papanya suruh dipakaikan apa?
Apa yo? Ya, dikasih jubah. Jubah yang terbaik. Dikasih ke anaknya. Apa maksudnya dikasih jubah itu? Itu menggambarkan status dia berubah. Yang tadinya dia anak yang hilang, yang tadinya dia anak yang memberontak kepada papanya, tetapi setelah dia menyesal, papanya menyambut dia, memberikan satu pakaian yang bagus, supaya statusnya berubah menjadi anak papanya. Oke, siapa yang benar tadi? Yang pertama, jubah. Ya mama, papa dengar ya anaknya jawabannya ya. Yang kedua apa yang dikasih? Ayo. Ada yang tahu? Yang kedua cincin ditaruh ke jarinya. Ada yang benar ya? Wis, nanti minta hadiahnya sama papa ya, sama mama ya. Nanti dia kasih coklat kalian. Pak Gembala mau kasih kejauhan, minta sama papa mama aja ya. Ya mereka udah beli, nanti dikasih kalian ya. Nah, yang kedua itu cincin. Cincin itu lambang, menggambarkan lambang kehormatan. Seperti seseorang dinobatkan jadi raja, dikasih cincin. Jadi cincin itu menggambarkan kehormatan dan kekuasaan. Bayangkan adik-adik, anak yang hilang tadi, yang minta hartanya dibagi itu, kalau dia tidak kembali kepada papanya, dia akan terhilang selama-lamanya. Tetapi setelah dia datang ke papanya, minta maaf, maafkan aku papa, begitu, maka kehormatan, kekuasaan Tuhan juga nyata bagi dia. Yang ketiga yang dikasih apa adik-adik? Apa? Apa ayo? Yang ketiga dikasih sepatu pada kakinya. Wah, pasti yang bagus. Adik-adik kan suka dibeli papa atau mama sepatunya kan? Iya, tapi jangan maksa ya. Iya, di sini nggak ada yang maksa, nggak yang baik semua. Ya dikasih dia sepatu. Nah kalau zaman dulu adik-adik, orang yang pakai sepatu itu adalah orang yang tuan, anak tuan. Kalau hamba nggak boleh pakai sepatu dulu. Hamba itu misalnya membantu yang bekerja di ladang. Tuannya tidak boleh pakai sepatu. Ya mereka kaki ayam, ya kaki biasa, telanjang begitu. Tetapi anak tuan, bahwa hanya anak tuan lah yang memakai sepatu yang terbaik. Jadi ketika kita kembali kepada papa kita, mama kita, kita minta maaf sama dia, maka Tuhan juga mengampuni kita. Kita menjadi anak yang terbaik. Amin. Iya. Yang keempat apa yang dikasih papanya? Apa? Oh, mobil-mobilan. Ya belum ada mobil-mobilan. Ya, apa? Dibuat pesta. Semua diajak makan bersama. Mengucap syukur anaknya kembali lagi. Ada sukacita yang besar. Ada sukacita di sorga kalau anak-anak baik-baik. Kalau ada salahnya minta ampun sama papa mama ya. Coba sekarang ya temuin papanya atau mamanya, bilang, papa, kalau papa yang ada atau mama, maafin saya ya, saya suka nakal, suka maksa, suka minta dengan paksa kepada papa atau kepada mama. Maafkan saya ya, supaya nanti kita dikasih Tuhan jubah sebagai lambang
kuasa, sebagai lambang status sebagai anak Tuhan, dikasih cincin sebagai anak raja, dikasih sepatu menggambarkan kehormatan anak raja, dan ada sukacita yang besar di surga. Malaikat-malaikat juga bersukacita kalau adik-adik hari ini datang minta maaf kepada papa dan mamanya. Baik papa atau mama yang ada mendampingi anak-anak, kita berdoa, doakan anakmu, tumpang tangan bagi dia, peluk dia, katakan, aku mengasihi kamu nak, engkau anak yang terbaik. Kalau ada salahmu, papa atau mama sudah ampuni. Jadilah anak yang baik, peluk dia, katakan sesuatu kepada anakmu, engkau mengasihi dia. Mereka adalah generasi yang akan dipakai Tuhan untuk melayani. Dan bukan hanya itu, menjadi anak-anak yang berguna, yang pintar diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini, Engkau menjamah anak-anak, Engkau membuat hati mereka berbalik kepada orang tuanya. Mereka bukan anak yang terhilang, tetapi mereka adalah anak yang paling terbaik, paling baik di keluarga-keluarga kami Tuhan. Berkati mereka, dan biarlah mereka bertumbuh di dalam kehidupan rohani yang baik, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang baik ada bagi mereka Tuhan, dan mereka akan Engkau perlengkapi dan Tuhan pakai menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa dan mengakhiri firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, shalom. Oke ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik di rumah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan, sekalipun kami masih ibadah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh Tuhan mengerti akan firman Tuhan. Bahkan Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh merasakan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan. Bahkan kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan mengalir bagi setiap kami. Terlebih lebih Tuhan, buat adik-adik sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Gembala kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Biar Tuhan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru buat setiap adik-adik yang di rumah, bahkan buat setiap adik-adik yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan Tuhan, kasih Tuhan itu terus ada di dalam hidup kami. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan pakai kami luar biasa Tuhan. Tuhan pakai kami lebih dahsyat Tuhan. Tuhan telah membuat rencana yang indah buat setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Pak Gembala yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati Pak Gembala kami, kesehatan Tuhan terus menjadi miliknya Tuhan. Berkati juga di dalam setiap apapun kerinduannya. Kami percaya Tuhan turut campur tangan Tuhan untuk menyatakan kebaikan dalam setiap apa yang menjadi kerinduan Pak Gembala. Berkati Pak Gembala dan keluarga Tuhan terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau Tuhan terus memberkati mereka Tuhan. Kesehatan mereka terus ada di dalam tangan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap adik-adik yang dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa, apapun itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan, kekuatan, penghiburan, sukacita daripada Allah menjadi milik adik-adik kami yang di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak
luar biasa yang terus semangat untuk melayani Engkau Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kakak yang telah mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Engkau terus memperhitungkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu Tuhan, Engkau terus menyertai kami pada di minggu-minggu berikutnya, sehingga kami terus ada di dalam sukacita Allah. Terpujilah Tuhan Bapa kami, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah, kakak undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan doa Bapa kami bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu GB Eklesia. Dan adik-adik jangan lupa ya, minggu depan tetap ada ibadah online dari jam 8 sampai dengan selesai. Adik-adik, jangan lupa juga ya untuk dibimbing hari hafalannya. Hari lambat, hari Rabu, jam 9. Dan terima kasih buat adik-adik yang telah mengirimkan ayat hafalan pada minggu ini. Kalian semua keren! Nah, buat minggu ini kita akan menyaksikan ayat hafalannya. 1, 2, 3, let's go! Salam, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya, Gio. Kami mau ayat hafalan dari Kak Robert. Ayat hafalannya di Mazmur 23 ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Amin. Terima kasih. Shalom, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya, Miko. Kami mau ayat hafalan dari Kak Robert. Ayat hafalannya di Mazmur 23 ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab Kau bersertaku. Amin. Terima kasih. Hari ini aku mau hafalan dari Kak Robert, yaitu Mazmur 23 ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Amin. Terima kasih. Hari ini aku mau ayat hafalan dari Kak Robert, yaitu Mazmur 23 ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Amin. Terima kasih. Shalom. Aku mau membacakan ayat hafalan dari Mazmur 23 ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, setelah minggu hari ini saya ada hafalan dari Mazmur 23 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Semangat. Shalom, beginilah firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Carlota Fredlina Federa Silton. Shalom kakak seminggu, shalom teman-teman, dan shalom semuanya. Hari ini saya akan menyaksikan ayat hafalan aku dari Kak Robert, yaitu Mazmur 23 ayat
4a. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Terima kasih, dan Yesus memberkati. Thank you, GBU all. Shalom kakak sekolah minggu, shalom teman-teman, dan shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Natania Nirvana Busutor. Saya lokasinya ada di Tambelang, di sawah yang luas. Saya punya ayat hafalan dari kakak-kakak sekolah minggu dan juga dari Kak Robert, yaitu Mazmur 23 ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dengan nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Shalom teman-teman. Hari ini sekarang aku bakal hafalan dari Bang Robert, yaitu Mazmur 23 ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Terima kasih. Shalom teman, hari ini hafalannya adalah Mazmur 23 ayat 4a. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Terima kasih, Halia. Shalom teman-teman, apa kabar? Saya Anji Priscila mau menyaksikan ayat hafalan dari Mazmur 23 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Terima kasih. Teman, hari ini aku mau menyaksikan ayat hafalan dari Mazmur 23 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Terima kasih. Dadah. Salam teman-teman. Salam teman-teman. Saya mau menyaksikan ayat hafalan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Dadah mereka, Dede. Dadah mereka. Sukses. Dah. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti ibadah online minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai ketemu minggu depan.